Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Barudin, NIM 19070160045. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut dengan merujuk pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang pertama, jelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikolog dalam melakukan asesmen psikologi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikolog dengan kliennya. Batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikolog dalam melakukan asesmen psikologi merujuk pada Kode Etik Psikologi Indonesia. Terdapat pada pasal 63 penggunaan asesmen. Jadi yang harus diperhatikan dalam proses asesmen ini diantaranya 1. Konstruksi tes, validitas dan reliabilitasnya. Jadi psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Dan jika belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kekuatan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Dalam mengembangkan instrumen, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini, dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimbangan, dan penggunaan. Kedua, administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi, termasuk proses asesmen psikologi, observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Ketiga, kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Yang pertama, kategori A, tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Kategori B, tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Ketiga, kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dalam dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi. Keempat, kategori D, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi, seperti statistik perbedaan individu. Tes ini membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Keempat, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Jadi psikolog atau ilmuwan psikologi jika mendasarkan pesan asesmen, interpretasi atau sarana dari data hasil tes yang kadaluarsa. Jadi psikolog atau ilmuwan psikologi tidak boleh mendasarkan proses asesmennya pada data hasil tes yang sudah kadaluarsa. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun. Namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Kelima, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Hal ini untuk mencegah asesmen psikolog oleh pihak yang tidak kompeten, diantaranya 1. Psikolog atau ilmuwan psikolog dapat menawarkan bantuan jasa asesmen psikologi kepada profesional, contohnya psikolog atau ilmuwan psikologi lainnya. Kedua, psikolog atau ilmuwan psikolog tersebut harus secara akurat mendeskripsikan tujuan, validitas, reliabilitas, norma, termasuk juga prosedur penggunaan dan kualifikasi khusus yang mungkin diperlukan untuk menggunakan instrumen tersebut. Ketiga, psikolog atau ilmuwan psikolog yang menggunakan bantuan jasa asesmen psikologi dari psikolog atau ilmuwan psikolog lain untuk melancarkan pekerjaannya ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan instrumen asesmen secara tepat, termasuk dalam hal ini penerapan, scoring, dan penerjemah instrumen tersebut. Kedua, hal-hal yang berkaitan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen yang merujuk pada Kode Etik Psikologi Indonesia terdapat pada pasal 62 dasar asesmen dan pasal 63 penggunaan asesmen. Dalam pasal 62
pada nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1, psikolog dan atau ilmuwan psikolog melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat asesmen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Yang nomor 3, psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempatnya bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah kepemilikan, penggunaan, dan penguasa sarana instrumen atau alat asesmennya. Pada pasal 63, penggunaan asesmen, psikolog atau ilmuwan psikolog menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara, observasi, pemberian satu atau perangkat instrumen tes dengan cara proses adaptasi, administrasi, penilaian, atau skor. Penginterpretasi untuk tujuan yang jelas dan baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian, manfaat, dan teknik penggunaan. Yang pertama, konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Yang A, psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Kedua, jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji, maka psikolog harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Jika mengembangkan instrumen dan teknik asesmen, harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Nomor 3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan kliennya. Hal ini merujuk pada Kode Etik Psikologi Indonesia pada pasal 63, Information Content dalam asesmen pada B. Adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misalnya seleksi dan ujian. Pada pasal 65, interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan. Pada pasal 66, penyampaian data dan hasil asesmen. Terdapat pada nomor 3, psikolog harus memperhatikan kemampuan penggunaan layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Yang harus diperhatikan yakni kemampuan berbahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Pada pasal 67, menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Terdapat pada nomor 2, psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Sekian dari video saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.